Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Bagi kalian para penikmat sepak bola tanah air, kalian pasti sudah mengenal sosok penyerang tampan yang satu ini. Sebagaimana kita ketahui, status kewarganegaraannya sempat dipermasalahkan FIFA sehingga dilarang tampil bersama skuad Garuda. Setelah terbebas dari sanksi, ia pun tampil cukup menjanjikan pada pagelaran AFF 2021 kali ini. Bahkan dirinya menjadi pembuka keran gol saat Indonesia berusaha Malaysia. Ia pun menjelma menjadi pilihan utama pelatih Shin Tae-yong. Makin penasaran kan dengan sepak terjang Ezra di dalam maupun di luar lapangan? 90 Minutes telah merangkumnya untuk kalian. So, let's check this out. Lahir di Amsterdam 22 Oktober 1997. Dengan nama lengkap Ezra Hamroet Wallian, anak ketiga dari 3 bersaudara, pasangan suami istri Glenn Wallian yang berasal dari Manado dan Linda Bos warga asli Belanda. Entah apa yang mendasarinya memilih sepak bola sebagai pilihan karirnya. Ezra mengawali perjalanan sepak bolanya saat menginjak usia ke-8 tahun dengan bergabung bersama HFC Haarlem. Hanya semusim di sana, kemudian dia pindah ke AZ Alkmaar. Di akademi itu, ia menimba ilmu selama 4 tahun dan memutuskan hengkang menuju Jong Ajax. Nama Ezra mulai dikenal secara luas oleh beberapa media di Belanda setelah bergabung dalam tim junior itu. Bersama Ajax U16, Ezra mampu mempersembahkan sebuah titel dengan menjadi juara sekaligus menyabet gelar top skor pada sebuah turnamen junior di Singapura pada 2012 melawan klub-klub top seperti Manchester City dan FC Porto. Setelah 5 tahun di Ajax, Ezra memutuskan hengkang lantaran sulit untuk menembus skuad utama yang bermain di divisi teratas dan memilih pindah ke tim kasta kedua Liga Belanda Almere City pada 2017. Bermain selama 2 musim, Ezra Wallian cukup menjanjikan dengan mencatatkan namanya 7 kali di papan skor dari 17 pertandingan. Meski bermain impresif, pihak klub justru meminjamkannya ke klub kasta kedua lainnya, yakni RKC Waalwijk. Tercatat Ezra bermain di 14 pertandingan dan hanya mampu mencetak 1 gol. Dia juga menjadi saksi RKC promosi ke Eredivisie pada akhir musim lalu. Namun sayangnya performanya bersama RKC ternyata tidak membuat manajemen puas. Ezra tidak mendapatkan perpanjangan kontrak. Setelah sepanjang jendela transfer musim panas, dirinya berstatus free agent dan mencoba menjalani trial di beberapa klub Eropa. Namun sayangnya tak ada sama sekali tanda-tanda dirinya akan kembali bermain di Eropa. Nah, berbagai spekulasi kemana dirinya akan berlabuh pun bermunculan. Ia pun kian santer dikaitkan dengan beberapa klub raksasa tanah air seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, hingga Bali United. Hingga akhirnya ia memutuskan pulang ke pulau tanah kelahiran sang ayah. Namun bukan untuk liburan di Manado, melainkan dia memilih bermain untuk Juku Eja dengan kontrak 3,5 tahun ke depan. Kedekatan dengan Dario Kalezic menjadi alasan bergabungnya Ezra menjadi rekrutan keempat PSM pada jeda kompetisi 2019. Sebelumnya, Juku Eja sukses mendaratkan Firza Andika, Rafael Maitimo, dan Amido Balde. Hanya semusim berseragam pasukan Ramang, jeda kompetisi berkepanjangan karena wabah pandemi COVID-19 membuat Ezra segera menentukan langkah dengan bergabung bersama Maung Bandung di tahun 2021. Pemain satu ini memang cukup menarik untuk kita ulik sebab meski lahir dan besar di Belanda, Ezra memang memiliki kecintaan terhadap Indonesia. Hampir setiap tahun dia pulang ke kampung halaman ayahnya di Manado. Dia menjadikan Bunaken dan Bali sebagai tempat wisata favoritnya. Akibatnya, Ezra akhirnya betul-betul menjadi warga negara Indonesia pada 18 Mei 2017. Setelah mendapatkan paspor berlogo Garuda Pancasila, Ezra mendapatkan kesempatan melakoni debut bersama timnas U22 melawan Myanmar. Sayangnya Garuda Muda harus menelan pil pahit kekalahan 1-3.
Setelah itu Ezra terpilih kembali masuk timnas pada SEA Games 2017 di Kuala Lumpur. Ketika itu Garuda Muda ditangani Luis Mia dan Indonesia hanya mampu mendapatkan medali perunggu. Nah, kali ini ia kemudian mendapatkan cukup banyak kesempatan untuk mengisi skuad lini serang timnas Indonesia. Ia pun mampu membayar kepercayaan sang pelatih Sintayong dengan membukukan 2 gol dari 4 laga yang dilakoninya. Memilih sepak bola dalam meniti karir sejak usia kanak-kanak tentu bukanlah suatu pilihan yang salah bagi bomber milik klub Kota Kembang itu. Sebab dilansir dari idolnetworld.com, tercatat pemain berdarah Manado Belanda ini memiliki total kekayaan bersih senilai 4 juta US dollar atau jika dirupiahkan mencapai angka 56 miliar rupiah. Nominal itu berhasil ia dapatkan dari gajinya sebagai pemain bola hampir mencapai 2 miliar per musim bersama Persib Bandung. Kepindahannya ke Kota Kembang bukan tanpa sebab. Lahir dan tumbuh di negeri kincir angin, tentu Ezra butuh suasana yang dingin. Dikabarkan saat ini ia telah membeli sebuah hunian bak istana yang terletak di kawasan perbukitan yang sejuk dan asri. Tampak pada bagian dalam rumah itu telah memberikan Ezra kenyamanan seperti ruang keluarga, balkon dengan view yang indah serta ruangan untuk bermain tenis meja untuk mengisi waktu luangnya kala tidak bertanding. Tak lama berselang dari tugas membela timnas Indonesia di laga uji tanding menghadapi Singapura, Ezra Walian muncul di media sosial dengan foto bersama mobil mewah. Dalam foto yang diunggah Ezra di akun Instagramnya terlihat mobil Mercedes-Benz seri CLA berwarna abu-abu gelap. Dilansir dari beberapa sumber, harga mobil itu mencapai 860 juta rupiah. Tak hanya itu, koleksi mobil yang dimilikinya, ia pun pernah mengunggah sebuah foto tengah mengendarai Porsche Macan, yang dimana nilai jual mobil itu mencapai 2 miliar rupiah. Tak hanya kendaraan roda 4, melalui postingan Instagramnya juga terlihat Ezra Walian sedang mengendarai sebuah motor Yamaha T-Max. Harga motor itu tak main-main loh, yakni mencapai angka 300 juta rupiah. Gila banget ya. Pemain berusia 24 tahun yang berposisi sebagai penyerang timnas Indonesia ini jadi sosok yang kerap diperhatikan. Pasalnya, Ezra salah satu pemain naturalisasi yang memiliki paras tampan. Tapi tak banyak yang tahu pemilik nomor 7 di timnas Indonesia ini sudah memiliki kekasih bernama Waylon Luis. Konon, perempuan asal Belanda itu bisa dibilang sosok yang selalu menemani Ezra dalam suka dan duka. Bahkan ia rela terbang jauh-jauh dari Belanda agar bisa bersama sang pujaan hati, dan saat ini Waylon Luis memilih menetap di Bali. Kendati demikian, komunikasi antar keduanya terus berlanjut dan selalu mendukung Ezra dalam pertandingan. Itulah tadi perjalanan karir Ezra Walian hingga koleksi kekayaan yang dimiliki. Semoga saja pada final Liga kedua bersua Thailand, kita doakan keajaiban mampu terjadi dan Ezra mampu mencetak gol lebih banyak dari sebelumnya. Nah, seberapa optimiskah kalian dengan timnas untuk meraih gelar juara AFF kali ini? Yuk tinggalkan jawabanmu di kolom komentar. See you next time.